Hari ini hari Senin tanggal 13 Maret tahun 2023. Melon kita ini sudah berusia 45 hari sesudah tanam. Kita lihat kondisinya ya teman-teman. Terendam air. Ini sudah sejak kemarin. Habis tengah hari diguyur hujan sampai sore. Saya berharap malamnya akan surut, tapi ternyata malam tadi juga hujan sangat lebat mulai tengah malam sampai sekarang masih gerimis. Tanaman melon termasuk jenis tanaman yang tidak menyukai air ya. Jadi kalau terendam untuk waktu yang lama, tanaman melon akan menjadi layu. Untuk 1 atau 2 hari mungkin masih bisa bertahan, tetapi jika kondisi ini berlangsung terus, tidak menutup kemungkinan dalam beberapa hari lagi tanaman melon saya ini bisa akan mati atau layu ya. Jadi setelah ini nanti akan saya naikkan sedikit ya polybagnya supaya air tidak lagi menggenangi atau masuk ke dalam polybag. Nah, ini kondisi pada saat sore harinya ya. Setelah tadi pagi hujan cukup lama ya, mulai malam sampai pagi masih belum juga berhenti, mengakibatkan sebagian polybag terendam. Nah, sekarang sudah agak surut airnya. Nah, ini tadi terpaksa saya beri ganjalan ini di bawah ini ya, supaya airnya tidak naik. Nah, ini kita bisa lihat melon-melon kita ini sekarang sudah umur 45 hari ya. 45 hari setelah tanam. Untuk netnya sudah mulai merata nih ya. Sudah merata, cuma memang pembentukannya ini tidak begitu rapi ya. Ada yang bagus tuh yang seperti ini di bagian bawah ini. Tidak begitu dalam. Kalau yang di atas ini ada goresan-goresannya itu terlalu dalamnya. Jadi netnya tuh seperti retak. Nah, kita lihat yang lain. Nah, ini belum keluar net. Ada di bagian bawah ya. Bagian bawah, di atasnya belum. Nah, ini netnya juga sudah hampir merata, cuma ya ini agak dalam retakan-retakannya. Ini sudah juga keluar, belum merata. Ini belum, hanya ada di bagian bawah. Nah, ini sudah hampir merata juga ini netnya. Nah, jadi pada umur 45 itu kalau kita lihat net sudah hampir merata ya, kecuali untuk beberapa buah ini memang karena kemarin juga agak terlambat waktu tumbuhnya, jadi kurang bisa serempak. Nah, harusnya seperti ini semua ini. Net sudah merata ya, walaupun belum begitu tebal, tapi ini sudah merata hampir di semua bagian nih, mulai dari atas sampai ke bawah ini sudah penuh netnya. Jadi di usia 45 ini ya sudah merata netnya. Nah, ini juga udah lumayan. Kita lihat lagi yang lain. Ini juga sudah hampir merata. Nah, tapi kita tidak usah khawatir ya dengan retakan yang seperti ini tidak masalah, nanti lama-lama juga akan pulih ya.
asal tidak yang terlalu dalam sekali ya, sampai mengakibatkan pecah itu akan sulit pulih. Nah ini lumayan. Ini juga kurang begitu bagus. Nah ini lumayan. Nah ini goresan yang dulu nih akan terus terbawa. Ini juga. Nah ini yang dulu waktu masih kecil ini sangat jelek bentuknya, sekarang sudah mulai bagus bentuknya, sudah simetris ya. Padahal dulu ini waktu masih kecil bentuknya sangat jelek, tapi sekarang sudah lumayan. Hampir semua sudah keluar netnya. Ini pun sudah, tapi masih belum begitu banyak. Ini sudah juga. Nah, fase di mana terjadi pembentukan net biasanya termasuk fase yang cukup mengkhawatirkan ya, karena tidak jarang net yang terbentuk itu tidak bagus. Dalam artian netnya itu menimbulkan retakan-retakan yang dalam, jadi buah melon seperti pecah-pecah ya. Nah jika pecahan-pecahan itu dalam, kemudian melon dalam keadaan yang lembab, sering kena air atau kena hujan, nah maka bisa mengakibatkan retakan itu terkena atau kemasukan air. Jika terlalu lama maka bisa mengakibatkan pembusukan. Nah kalau kita lihat misalnya yang seperti ini lumayan lah, ini lumayan ya, tidak terlalu retak, walaupun ada beberapa tadi yang agak retak. Tapi selama retakan itu tidak terlalu dalam atau tidak mengakibatkan pecah, itu nanti lama-kelamaan akan tertutup. Seperti misalnya, nah ini juga sebenarnya ini kurang begitu bagus ya, ini agak dalam. Nah tapi yang seperti ini tidak masalah. Nah yang seperti ini kita lihat, ini retakan-retakannya cukup besar ya, retakannya cukup besar. Ini jika terkena air, airnya itu lama mengering. Oleh karena itu kita harus sambil rajin-rajin melihat apakah melon dalam kondisi kering atau tidak. Nah ini contoh pembentukan net yang kurang bagus atau kurang sempurna. Biasanya untuk menghindari retak-retak seperti ini pada waktu pembentukan net, bisa kita antisipasi dengan pemberian kalsium ya. Pupuk kalsium bisa kita tambahkan pada saat pembentukan net, atau kita juga bisa menambahkan unsur fosfat. Nah kita lihat kawan-kawan, kondisi melon merlin di usia yang ke-45 hari setelah tanam seperti ini. Mudah-mudahan ini masih bisa terus bertahan ya, karena kita khawatirnya ya serangan penyakit. Kadang di usia-usia yang sudah semakin tua, biasanya pohon melon itu makin rentan dari serangan penyakit ya.
selain penyakit ada juga hama ulat biasanya sudah mulai datang. Tapi ini alhamdulillah masih belum. Kita lihat kondisi daunnya. Daunnya masih lumayan, masih cukup sehat. Nah, nanti akan kita lihat lagi bagaimana perkembangan melon di usia yang berikutnya. Sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.